Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para peserta mata kuliah inventarisasi sumber daya hutan dan lingkungan. Pada pertemuan kali ini, saya akan mencoba membahas materi sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang kita sudah tentukan, di mana minggu ini sudah masuk di dalam sesi minggu ke-14 hingga ke-16, itu terkait dengan inventarisasi daya dukung lingkungan hidup, di mana kriteria penilaian pada materi kali ini yaitu mahasiswa nanti dapat memahami dan terampil dalam menyelesaikan sebuah proyek perhitungan jasa lingkungan. Jadi materi saya kali ini itu terkait dengan inventarisasi sumber daya hutan dan lingkungan berbasis jasa lingkungan, di mana nantinya saya akan memperlihatkan sebuah metode yang digunakan sekarang di dalam perhitungan jasa lingkungan dan data-data apa saja yang digunakan. Ini sedikit gambaran saja, mungkin nanti pada pertemuan yang lainnya dosen yang mengampu terkait dengan materi ini juga akan menjelaskan lebih banyak terkait dengan implementasi, pemanfaatan daya dukung dan daya tampung berbasis jasa lingkungan ini. Ini sedikit gambaran saja jasa lingkungan ini manfaatnya untuk apa. Jasa lingkungan ini di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada umumnya digunakan untuk kajian-kajian, misalnya kajian lingkungan hidup strategis ataupun penyusunan dokumen rencana perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup, di mana jasa lingkungan ini dianggap sebagai sumber daya alam yang berfungsi sebagai infrastruktur ekologis bernilai penting. Jadi misalnya nanti karena ini basisnya spasial, wilayah-wilayah dengan jasa lingkungan hidup tinggi terkait dengan pangan itu perlu untuk dilindungi karena memiliki nilai yang penting sebagai suplai sumber daya pangan di suatu wilayah. Begitupun dengan jasa lingkungan terkait dengan penyediaan air ataupun pengaturan air. Itu juga menjadi infrastruktur ekologis yang bernilai penting. Secara definisi, jasa lingkungan ini adalah manfaat yang diperoleh oleh manusia dari berbagai sumber daya dan proses alam yang secara bersama-sama diberikan oleh suatu ekosistem yang dikelompokkan. Jadi, kalau kita merujuk ke dalam dokumen atau buku Millennium Ecosystem Assessment tahun 2005, jasa lingkungan ini definisinya sebenarnya berbeda yang disebutkan di dalam dokumen tersebut. Di dalam dokumen tersebut lebih banyak menjelaskan terkait dengan jasa ekosistem atau ecosystem services. Namun di Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, konsep jasa ekosistem itu diubah namanya menjadi jasa lingkungan yang sebenarnya sama-sama memiliki 4 manfaat. Ada manfaat penyediaan, ada manfaat pengaturan, manfaat pendukung, dan manfaat kultural. Nah, di Indonesia, perhitungan jasa lingkungan ini dibuat berbasis spasial seperti tadi yang saya sampaikan, di mana asumsinya adalah ketika perhitungan jasa lingkungan sudah dibuat, semakin tinggi jasa lingkungan di suatu wilayah, maka anggapannya bahwa wilayah tersebut semakin tinggi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidupnya. Nah, ini masih secara indikatif mengasumsikan sebenarnya, karena belum bisa menghitung berapa kapasitas daya dukung dan daya tampung di wilayah tersebut. Ini tadi pembagian dari konsep manfaat jasa lingkungan yang diuraikan di dalam dokumen Millennium Ecosystem Assessment, di mana jasa penyedia ini adalah produk yang diperoleh dari ekosistem, misalnya seperti pangan, air, bahan bakar, bahan material, dan sumber daya genetik. Kemudian jasa pengaturan, yaitu adalah manfaat yang diperoleh dari pengaturan proses ekosistem, seperti pengaturan kualitas udara, iklim, pengaturan bencana, pengaturan tata air, misalnya DAS, kemudian pemurnian air, pengolahan limbah, sampai ke pengaturan pengendalian hama. Nah, yang ketiga sebenarnya adalah jasa pendukung. Jasa pendukung adalah layanan yang diperlukan untuk produksi semua layanan ekosistem lainnya, misalnya habitat dan keanekaragaman hayati, pembentukan dan regenerasi tanah, kemudian produksi primer dan siklus hara. Dan ada manfaat jasa satu lagi, yaitu jasa budaya, yaitu manfaat non-material yang diperoleh dari ekosistem, misalnya nilai estetika,
manfaat dari rekreasi, dan warisan budaya. Namun, di Indonesia implementasi dari keempat manfaat jasa ekosistem ini tidak sepenuhnya digunakan. Hanya 3 bagian saja, yaitu jasa penyedia, jasa pengaturan, dan jasa pendukung. Nah, ini sebenarnya proses tahapan inventarisasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang saat ini dikembangkan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang kemudian banyak dimanfaatkan di dalam penyusunan dokumen-dokumen lingkungan hidup, misalnya kajian lingkungan hidup strategis maupun rencana perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup. Yang paling pertama adalah penyiapan data dan memahami data tersebut, memahami karakteristik. Jadi untuk perhitungan jasa lingkungan sendiri, itu ada beberapa data yang dibutuhkan, misalnya bentang alam, tipe vegetasi asli atau alami di suatu wilayah ekoregion, dan penutupan lahan sesuai dengan skala analisisnya atau unit analisisnya. Misalnya kita menganalisis provinsi kah, kabupaten, kota, ataupun berbasis unit ekologi, misalnya DAS dan lain sebagainya. Nah, dari penyiapan data tersebut kemudian dilakukanlah proses pembuatan peta kinerja jasa lingkungan dengan pendekatan scoring tadi yang saya maksud, di mana scoring ini kebanyakan dinilai oleh para pakar. Jadi pendekatan yang digunakan di sini lebih banyak ke pendekatan kesepakatan para ahli untuk mengetahui keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup. Jadi nanti dari klasifikasi di poin pertama, para ahli menggunakan sebenarnya pendekatan yang dimaksud di sini adalah pendekatan AHP, Analytical Hierarchy Process, di mana para ahli menilai klasifikasi dari masing-masing parameter yang digunakan untuk menilai seberapa besar dukungan klasifikasi tersebut terhadap jasa lingkungan yang akan dikaji. Misalnya, ini paling contoh kalau bentuk lahan, kemudian tipe vegetasi, mungkin kalian belum pernah melihat datanya seperti apa. Yang paling contoh adalah penutupan lahan. Misalnya ketika kita mengkaji jasa lingkungan pangan, kira-kira dari klasifikasi penutupan lahan yang ada, itu mana yang memiliki nilai scoring paling tinggi. Misalnya, di penutupan lahan ada klasifikasi sawah, ada klasifikasi pertanian, ada klasifikasi permukiman, ada klasifikasi tambak, ada klasifikasi sungai, dan lain sebagainya. Nah, dari klasifikasi-klasifikasi tersebut, pakar kemudian memberikan bobot atau memberikan nilai. Oh, kalau misalnya sawah, itu artinya penyediaan pangannya pasti tinggi, sehingga diberikan skor tinggi. Kemudian kalau misalnya permukiman, itu tidak mungkin penyediaan pangan tinggi dari alam, sehingga dikasih nilai skor yang rendah. Jadi kurang lebih contohnya seperti itu. Nah, selain sebenarnya jasa lingkungan, ini sebagai gambaran saja, meskipun di dalam materi kali ini saya akan lebih banyak menjelaskan terkait dengan jasa lingkungan. Sebenarnya perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang dikembangkan oleh KLHK bukan hanya sekedar jasa lingkungan, tetapi karena banyaknya permintaan terkait dengan perhitungan daya dukung yang spesifik, bukan hanya sekedar kualitatif, tapi secara kuantitatif juga diperlukan, maka dikembangkan juga pembuatan kajian daya dukung dan daya tampung yang sifatnya kuantitatif. Jadi memperbandingkan antara berapa ketersediaan yang ada di suatu wilayah dibandingkan dengan kebutuhan yang ada di suatu wilayah. Ini konsep daya dukung dan daya tampung berbasis jasa lingkungan yang dibuat secara nasional oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi ada 3 parameter yang digunakan, yaitu adalah bentang alam atau bentuk lahan, kemudian tipe vegetasi, dan penutupan lahan. Nah, jadi masing-masing data ini memiliki tingkatan skala yang berbeda-beda. Cuman sayangnya untuk sekarang, bentuk lahan dan tipe vegetasi ini hanya tersedia dalam skala 1:250.000. Sehingga ketika kita mau menganalisis pada tingkat analisis yang lebih detail, misalnya kabupaten kota yang harus turun skalanya ke 50.000 ataupun 25.000, biasanya kita hanya mengganti data penutupan lahannya. Jadi penutupan lahannya ini menyesuaikan dengan kondisi yang ada di suatu wilayah. Nah, dari hasil scoring dan bobot yang diberikan oleh pakar,
Ini kemudian dianalisis menggunakan pendekatan JIS karena ini basis spasial semua. Kemudian dihitung indeks jasa lingkungannya. Nantinya dari data tersebut akan keluar informasi jasa lingkungan tertentu. Nanti saya uraikan jasa-jasa lingkungan apa saja yang dikaji. Nanti akan terklasifikasi ada jasa lingkungan yang sangat tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Nah, inilah contoh data spasial yang digunakan. Jadi, saya memperlihatkan di sini data spasial bentuk lahan untuk Pulau Sulawesi. Ada banyak klasifikasi bentuk bentuk lahan, misalnya mulai dari danau, kemudian dataran aluvial. Kemudian dataran aluvial ini kebanyakan adalah dataran yang terbentuk sekitaran sungai. Kemudian ada dataran marine ini kurang lebih adalah daerah-daerah pesisir. Kemudian dataran solusional ini merupakan daerah karst. Kemudian dataran struktural, kemudian ada pegunungan struktural, perbukitan struktural, dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa lihat data spasialnya secara langsung. Nah, kurang lebih definisinya saya uraikan di dalam presentasi ini yang kalian bisa akses di Sekolah. Saya sudah share juga. Di sini ada pengertiannya. Dataran fluvial bermaterial aluvium itu apa? Dataran ini mempunyai relief yang relatif rata atau flat, tersusun atas material aluvium dari hasil proses deposisi fluvial atau aliran air permukaan. Yang tadi saya maksud adalah aliran air permukaan ini adalah sungai-sungai. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, ini untuk data spasial ekosistem vegetasi alami. Jadi di kementerian juga sudah membuat data spasial vegetasi alami. Nah, kurang lebih definisi atau deskripsi dari vegetasi alam ini seperti yang saya uraikan di sini. Misalnya vegetasi hutan batuan ultrabasa itu apa definisinya? Di sini diuraikan bahwa vegetasi hutan batuan ultrabasa ini memiliki definisi operasional sebagai komunitas vegetasi yang tumbuh pada tanah yang berasal dari serpentinit dengan kandungan besi dan magnesium yang tinggi. Jadi kurang lebih definisinya saya uraikan di slide yang saya sudah share juga. Nah, selain dua parameter yang paling penting juga, karena ini merupakan parameter yang paling sering diupdate. Kalau misalnya sudah ada data tutupan lahan yang terbaru lagi di suatu wilayah, maka perlu lagi diupdate jasa lingkungannya. Nah, ini adalah data spasial tutupan lahan. Nah, data spasial tutupan lahan ini itu seperti tadi yang saya sampaikan tergantung sebenarnya pada tingkat unit analisis yang digunakan. Kalau kita menganalisis pulau, mungkin kita bisa menggunakan data yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan skala 1:250.000. Untuk analisis provinsi, ya biasanya di provinsi juga kadang menggunakan 250.000, kadang juga menggunakan 100.000, tergantung dari ketersediaan data yang ada. Nah, yang berbeda adalah pada tingkatan kabupaten. Biasanya menggunakan skala 1:50.000 dan untuk kota 1:25.000. Semakin detail skala, maka juga semakin detail klasifikasi yang diberikan. Metode yang digunakan di dalam perhitungan jasa lingkungan saat ini itu menggunakan metode simple additive weighting ataupun metode penjumlahan berbobot. Ini merupakan metode yang paling terakhir sebenarnya yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena saya mengikuti perkembangan dari kajian daya dukung dan daya tampung ini dari tahun 2015 dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian masing-masing pusat pengendalian pembangunan ekoregion di tiap wilayah, misalnya di Sulawesi sendiri itu ada pusat pengendalian dan pembangunan ekoregion Sulawesi dan Maluku. Nah, disitulah kami mencoba mengikuti perkembangan terkait dengan metode perhitungan daya dukung dan daya tampung ini. Dulu tahun 2015 beda metodenya. Dulu metodenya menggunakan metode pairwise comparison. Tapi sebenarnya metode tersebut masih satu frame, itu menggunakan metode analytical hierarchy process di mana semua informasi ataupun data atau output yang dihasilkan dari jasa lingkungan ini sangat tergantung dari kesepakatan para ahli atau pakar yang memberikan penilaian. Nah, namun metode-metode perhitungannya saja yang secara teknis yang berbeda. Sebelum pairwise adalah yang paling pertama adalah metode perkalian.
Metode perkalian berubah, diganti lagi dengan metode pairwise comparison. Kemudian yang terakhir ini adalah metode simple additive weighting. Nah, formulasi dari jasa lingkungan dengan metode ini itu menggunakan formula bobot bentang alam atau bentuk lahan dikali dengan skor bentuk lahan atau bentang alam, kemudian ditambah dengan bobot vegetasi alami dikali dengan skor vegetasi alami, kemudian ditambah dengan bobot penutup lahan dikali dengan skor penutup lahan. Jadi inilah formulanya. Jadi ketiga parameter tadi itu dijumlahkan setelah masing-masing klasifikasinya itu diberi scoring, kemudian dikalikan dengan bobotnya masing-masing. Nah, untuk scoring dan bobot ini sangat tergantung tadi dan hasil dari penilaian para pakar. Jadi nanti kalau misalnya kalian ingin melakukan penelitian yang terkait dengan jasa lingkungan ini, bagusnya didetailkan informasi terkait dengan scoring dan bobotnya supaya bisa betul-betul menggambarkan kondisi yang ada di suatu wilayah. Nah, dari hasil penilaiannya nanti ini akan menghasilkan nilai indeks. Karena scoring yang diberikan oleh pakar itu berkisar dari angka 1 sampai 5, makanya nanti outputnya juga akan berkisar indeksnya dari angka 1 sampai 5. Di mana nilai indeks ini kemudian dibagi menjadi 5 kelas, ada yang sangat rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Inilah jasa lingkungan yang digunakan. Jadi ini adalah hasil penilaian pakar nasional yang diambil dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan khusus untuk wilayah Pulau Sulawesi. Jadi nanti saya akan men-share ke kalian data terkait dengan perhitungan jasa lingkungan khusus untuk bobot dan skor di Pulau Sulawesi, karena setiap pulau itu beda-beda penilaian bobot dan skornya yang diberikan oleh pakar. Karena itu sangat tergantung, karena misalnya di Pulau Sulawesi, untuk penyediaan pangan mungkin kebanyakan kita mendapatkan pangan itu dari lahan pertanian, lahan sawah, dan sebagainya. Berbeda kalau misalnya di Pulau Maluku ataupun Pulau Papua yang mungkin sumber pangannya tinggi, tetapi bukan sumbernya dari sawah ataupun lahan pertanian, tetapi misalnya dari hutan dan lain sebagainya. Nah, ini bobot jasa lingkungan jadi ada 14 jasa lingkungan yang dikaji, yang dibagi ke dalam 3 manfaat. Ada penyediaan yang dibagi dalam 3, yaitu adalah pangan, air, serat. Kemudian ada pengaturan kualitas udara, iklim, pencegahan terhadap bencana longsor, banjir, kebakaran. Kemudian ada pengaturan air, kemudian pengaturan pemurnian air, kemudian pengaturan penyerbukan alami, dan pengaturan pengendalian hama. Kemudian ada manfaat untuk jasa pendukung, jasa lingkungan pendukung, ada habitat dan keanekaragaman hayati, dan pembentukan dan regenerasi tanah. Nah, disinilah bobotnya. Bobot ini masing-masing nilainya 100% atau nilai 1 yang kemudian dibagi ke dalam 3 parameter. Maksud bobot ini adalah dari 3 parameter ini, mana parameter yang paling berpengaruh terhadap perhitungan jasa lingkungan pangan. Nah, kalau kita lihat di sini, bobot yang diberikan oleh pakar, pada umumnya penutupan lahan yang memiliki bobot paling tinggi terhadap perhitungan jasa lingkungan yang ada saat ini. Jadi misal contohnya pangan, 60% itu dipengaruhi oleh penutupan lahan, kemudian hanya 28% oleh bentuk lahan, dan vegetasi hanya 12%. Nah, ini juga contohnya di pemurnian air. Pemurnian air malah lebih tinggi dipengaruhi oleh bentuk lahan. 42% oleh bentuk lahan, kemudian 28% vegetasi, dan 30% untuk penutupan lahan. Jadi kurang lebih pembagian bobotnya seperti ini. Nah, inilah nanti dalam proses teknis perhitungan jasa lingkungan yang coba kalian gunakan bobotnya dalam perhitungan jasa lingkungan. Nah, untuk skornya sendiri kurang lebih seperti yang saya tampilkan di slide ini. Ini untuk yang bentuk lahan. Jadi dari klasifikasi bentuk lahan yang ada di Pulau Sulawesi, itu kemudian pakar memberikan penilaian terhadap ke-14 jasa lingkungan yang dikaji dengan memberikan angka 1 sampai 5. Jadi semakin tinggi, misalnya mendekati angka 5, itu artinya klasifikasi bentuk lahan tersebut memberikan supporting yang tinggi terhadap jasa lingkungan. Jasa lingkungan 1 ini yang tadi, yang pangan. Kemudian yang ke-14 yaitu adalah pembentukan dan regenerasi tanah. Jadi ini urut sesuai dengan klasifikasi yang ada di atas. Nah, misalnya di sini kalau kita lihat secara lebih detail untuk pangan. Nah, dataran aluvial berombak
bergelombang bermaterial batuan sedimen dan non-karbonat diberikan scoring paling tinggi dengan skor 5. Berbeda mungkin dengan klasifikasi dataran organik koral bermaterial batuan sedimen karbonat. Nah, ini diberi angka nilai 1 oleh para pakar. Nah, untuk skor vegetasi alami juga ada. Nah, kurang lebih skornya seperti ini. Jadi vegetasi hutan batuan ultrabasa itu diberi skor 3, kemudian yang tinggi di sini ada vegetasi hutan pama non dipterokarpa dengan skor 5 untuk jasa lingkungan penyediaan pangan. Nah, untuk skor penutupan lahan ini menggunakan klasifikasi penutupan lahan skala 250.000 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, di sini ada skornya masing-masing jasa lingkungan. Kalau untuk misalnya ini yang paling pertama saja saya contohkan, jasa lingkungan pangan. Untuk di Pulau Sulawesi sendiri, badan air diberi nilai skor 4, bandara atau pelabuhan skornya 1, belukar nilai skornya 3. Nah, ini kalau sawah skornya 5, tambak juga skornya 5. Nah, kemudian di sini juga hutan mangrove primer skornya 5. Kalau hutan-hutan yang lainnya skornya 3. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu untuk masing-masing skor. Nah, setelah dianalisis, di overlay, kemudian dihitung, dijumlahkan antara nilai hasil perkalian skor dan bobot pada masing-masing parameter, nah maka akan menghasilkan kota jasa lingkungan seperti ini. Ada jasa lingkungan ini saya tampilkan jasa lingkungan iklim, pengaturan iklim. Jadi ini kelihatan wilayah-wilayah yang misalnya hijau tua ini adalah area yang memiliki jasa lingkungan yang tinggi. Yang merah-merah ini merupakan area yang jasa lingkungan pengaturan iklimnya rendah. Nah, begitupun dengan jasa lingkungan pengaturan tata air. Jadi akan kelihatan wilayah-wilayah yang mana yang memiliki tingkat pengaturan tata air atau hidrologis yang bagus. Nah, kalau kita lihat merah-merah atau orange-orange ini merupakan daerah-daerah yang jasa pengaturan tata airnya rendah. Kalau kita lihat di bagian kota Makassar, di bagian selatan dari Pulau Sulawesi ini kelihatan bahwa memang daerah-daerah sini itu daerah yang rendah pengaturan tata airnya berdasarkan kondisi bentuk lahan, vegetasi alam dan penutupan lahan yang terbaru yang digunakan. Nah, wajar saja mungkin wilayah-wilayah yang orange atau merah ini itu memiliki tingkat kerawanan bencana misalnya seperti banjir yang tinggi. Nah, kemudian jasa lingkungan biodiversitas atau habitat dan keanekaragaman hayati. Ini kurang lebih juga sama, hijau ini semakin tinggi, yang merah rendah atau sangat rendah. Jadi kalau kita lihat di Provinsi Sulawesi Selatan, ini sudah hampir mendekati orange dan merah kondisinya. Jadi otomatis kita sudah bisa memberikan gambaran wilayah ini sudah tidak mampu lagi mendukung jasa lingkungan, habitat, dan keanekaragaman hayati. Nah, sehingga yang perlu dipertahankan adalah daerah-daerah yang hijau ataupun yang hijau muda. Nah, ini contoh lain lagi karena ini terkait dengan materi mata kuliah monitoring dan inventarisasi. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan di awal bahwa kalau misalnya penutupan lahan yang ada di suatu daerah itu ada yang update lagi, maka perlu lagi sebenarnya dihitung bagaimana kondisi daya dukung yang ada di wilayah tersebut. Ataupun misalnya kita membuat proyeksi penutupan lahan, kita bisa menghitung daya dukung dan daya tampungnya berbasis jasa lingkungan di wilayah tersebut untuk kegiatan monitoring sebenarnya. Misalnya saya punya data jasa lingkungan tahun 90, kemudian tahun 2003 dan tahun 2018, ini akan kelihatan wilayah-wilayah yang misalnya yang sangat tinggi, kategori sangat tinggi dari tahun 1990 ini masih banyak, masih ada sekitar 1618 hektar misalnya. Kemudian di tahun 2003 ini menurun menjadi 1430. Di tahun 2018 juga menurun lagi. Di tahun 2018 menurun lagi. Nah, untuk yang sangat rendah ini awalnya masih sedikit, tapi di tahun 2018 itu semakin luas daerah yang jasa pengaturan tata airnya sedang ini semakin banyak yang rendah, semakin luas wilayah yang jasa lingkungannya sangat rendah. Nah, otomatis ini sudah bisa menggambarkan bahwa daya dukung dan daya tampung di wilayah tersebut atau di Das Sadang ini sudah semakin
rendah sebenarnya, sehingga perlu untuk di rehabilitasi ataupun melalui kegiatan-kegiatan perbaikan tata kelola das. Nah, kurang lebih mungkin seperti itu gambarannya terkait dengan metode perhitungan jasa lingkungan. Nah, pada kesempatan kali ini juga saya akan memberikan tutorial karena ini terkait dengan pengalaman belajar yang saya berikan ke kalian. Berdasarkan uraian yang saya berikan tadi di awal, saya ingin meminta kalian untuk melakukan perhitungan kajian daya dukung dan daya tampung berbasis jasa lingkungan. Tugasnya ini karena ini adalah mata kuliah minat, saya minta untuk per individu. Jadi setiap mahasiswa nanti memilih unit analisis lokasi yang akan dipetakan. Unit analisisnya adalah DAS. Jadi saya sudah share peta batas DAS yang ada di dalam drive yang saya sudah cantumkan. Nanti kalian bisa tinggal copy ini linknya, kemudian kalian bisa akses. Kalau tidak bisa kalian copy, saya sudah sematkan juga di tautan di Sikola. Jadi silahkan kalian masuk di di bagian tautan atau di bagian link yang ada di Sikola dan kalian bisa akses data spasial untuk perhitungan jasa lingkungan. Nah, masing-masing mahasiswa nanti atau masing-masing individu itu saya minta untuk membuat perhitungan daya dukung berbasis jasa lingkungan pada unit analisis yang dikaji. Jadi misalnya pada DAS yang kalian gunakan, saya minta untuk membuat 5 jasa lingkungan. Jadi tadi sudah saya berikan scoring untuk 14 jasa lingkungan dan bobotnya. Jadi silakan kalian pilih 5 saja jasa lingkungan yang kalian ingin buat. Tidak usah semuanya 14, 5 saja. Nah, seluruh poin 1 tadi dan 2 ini kalian kumpulkan dalam bentuk data spasial. Jadi kalian kumpulkan data spasialnya di Google Drive yang sudah saya sediakan. Jadi di sini ada drive lagi. Jadi kalian bisa copy dan buka drive-nya. Saya minta kalian untuk membuat folder di dalam drive. Kalian membuat folder sesuai dengan nama kalian. Kemudian silakan upload data spasial tersebut di masing-masing folder yang kalian gunakan. Jadi itu arahan pengalaman belajar yang ingin saya berikan. Sekalian juga pada sesi ini saya akan memberikan tutorial ke kalian bagaimana cara perhitungan jasa lingkungan yang digunakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini. Nah, paling pertama adalah kalian menyiapkan data sebenarnya. Di sini saya sudah contohkan, saya menyiapkan 4 data. Yang pertama adalah batas DAS yang digunakan. Jadi di sini saya mengambil contoh satu batas DAS. Ini adalah DAS Karama dengan status dipulihkan. Status dipulihkan ini artinya DAS ini mengalami kekritisan sebenarnya. Nanti kita lihat coba jasa lingkungannya seperti apa. Nah, selain data batas DAS, saya juga menyiapkan data bentuk lahan. Jadi saya sudah menyiapkan ke kalian di link tersebut data bentuk lahan satu Pulau Sulawesi. Tinggal kalian nanti klik menggunakan software pemetaan, mau menggunakan ArcGIS ataupun QuantumGIS, terserah kalian mau gunakan yang mana yang menurut kalian familiar. Nah, di sini bentuk lahannya ada klasifikasinya sesuai dengan klasifikasi yang saya perlihatkan tadi di slide. Kemudian ada vegetasi alami. Ini adalah data spasial vegetasi alami. Klasifikasinya juga ada. Nah, ini. Kemudian penutupan lahan. Ini saya menggunakan penutupan lahan yang terbaru di 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, silakan kalian nanti gunakan data spasial yang saya share di Drive. Nah, paling pertama adalah kita mengolah dulu scoring dan bobotnya. Jadi di slide tadi saya sudah menyajikan, tinggal kalian nanti gunakan. Nah, silakan kalian pilih 5 jasa lingkungan yang kalian ingin petakan. Nah, misalnya contoh di sini di tutorial kali ini saya akan mencontohkan saja satu jasa lingkungan. Misalnya di sini saya mau ngambil jasa pengaturan tata air atau jasa pengaturan air. Ini lebih ke tata air atau hidrologi. Jadi di sini tata air ini adalah jasa lingkungan nomor 9. Di sini saya lihat jasa lingkungan nomor 9-nya. Nah, inilah nanti yang saya akan ambil scoring. Begitupun juga di sini vegetasi alami.
Begitupun di penutupan lahan, saya menggunakan yang jasa lingkungan 9. Nah, paling pertama adalah dari data spasial yang kalian sudah siapkan atau buat, silakan untuk melihat klasifikasinya apa saja. Nah, di sini saya contohkan perhitungan jasa lingkungan. Saya sudah siapkan bahan-bahannya. Ada bentuk lahan. Nah, ini kalau di data spasial untuk SHP sendiri ada database-nya atau data atributnya yang kalian bisa buka di file DBF. Ini tinggal dibuka menggunakan Excel. Nah, ini klasifikasinya tinggal kalian olah, pilih insert, pivot table. Nah, kemudian aktifkan DL. Nah, ini adalah klasifikasi bentuk lahan yang ada di yang ada di Daskarama tadi. Ini tinggal di copy. Kita buat Excel baru. Nah, kita paste di sini. Ini kita kasih nama bentuk lahan. Nantinya scoringnya saya taruh di sini. Nah, ini sheet 1 kita kasih nama bentuk lahan. Selanjutnya, bentuk lahan ini dia masih ekstensinya DBF. Ini kita close saja, nggak usah di save, supaya data spasial juga tidak rusak. Nah, selanjutnya adalah kita buka yang vegetasi alami. Kita cari juga file DBF-nya, kemudian open with Excel. Nah, ini. Kemudian pilih lagi insert. Kenapa saya pilih insert pivot table? Karena ini kan poligon-poligonnya banyak. Ini klasifikasinya sama. Ini saya mau satukan untuk melihat ada berapa klasifikasi yang ada di wilayah yang saya kaji. Ini vegetasi. Kemudian saya copy lagi ini. Saya simpan di Excel yang tadi saya buka. Saya buatkan di sheet baru. Kita harus cantumkan judulnya. Vegetasi alami. Nah, ini. Nama sheetnya kita ganti vegetasi alami. Nah, ada 3 parameter. Yang ketiga adalah penutupan lahan. Untuk ini, vegetasi alaminya yang ekstensi DBF, kita close lagi, tidak usah di save, pilih down save. Selanjutnya adalah kita buka file penutupan lahan. Nah, ini kita insert lagi, kemudian pivot table. Nah, ini klasifikasi tutupan lahan yang ada di Daskarama. Nah, ini kita kasih nama penutupan lahan. Nah, di sini juga kita kasih nama penutupan lahan. Supaya nanti ketika kita melakukan proses join data atribut ke data spasial, tahu sheetnya yang mana. Nah, jangan lupa file yang kita baru buat ini di save, file save as, simpan di folder yang kita gunakan. Nah, karena ArcGIS yang saya gunakan di sini masih belum bisa membaca ekstensi Excel yang terbaru, jadi saya pindahkan ekstensi Excelnya ke Excel 97/2003. Kita kasih nama tabel perhitungan jasa lingkungan. Oke, save. Nah, sekarang adalah tinggal kita memasukkan scoring dan bobot. Jadi tadi saya sampaikan di sini, saya akan menggunakan yang kode 9, yang jasa lingkungan pengaturan air. Jadi saya akan berikan di sini, ini ditutup dulu yang PL 2019 DBF. Ini di down save. Nah, di sini saya kasih skor, misalnya kodenya ya, biar tidak terlalu panjang nanti ketika masuk di dalam di dalam Excel, di dalam ArcGIS. Kasih skor BL 9. Nah, kemudian bobot
BL 9. Jadi ini kodenya. Nanti saya akan menghasilkan N nilai hasil perkuliahan antara skor dan bobot nilai BL 9. Nah, sama juga dengan vegetasi alami. Sini BL-nya saya ganti, BL ini singkatan dari bentuk lahan, ini vegetasi, kita kasih singkatan untuk vegetasi alami. Vegetasi. Nah, sama juga dengan penutupan lahan. PL. Oke. Nah, ini jangan lupa di save sampai Excelnya tertutup sendiri. Nah, saya ingin memasukkan bobot dan skor. Jadi kalau untuk tutupan jasa lingkungan pengaturan air, itu bobotnya ini. Jadi kalau kita lihat pengaturan air untuk bentuk lahan bobotnya adalah 0,28. Jadi ini sama semua 0,28. Jadi ini tergantung dari titik atau koma yang digunakan ya. Di Excel saya menggunakan titik 0,28. Kemudian vegetasi alami untuk pengaturan air bobotnya 0,12. Jadi ini sama semua 0,12. Kemudian penutup lahan 0,6. Jadi ini sama semua 0,6. Nah, tahapan selanjutnya adalah memasukkan nilai skor. Skor yang paling pertama adalah bentuk lahan dulu. Nah, di sini ada dataran merin berpasir bermaterial aluvium. Nah, ini skornya berapa? Biar mudah kita copy saja. Masuk ke ke Excel. Bermaterial aluvium skornya 3. Ya, 3. Nah, ini kita isi dulu semuanya. Ya, jadi ini kalau skornya sudah kita isi semua dari bentuk lahan, vegetasi alami, dan penutupan lahan, tinggal selanjutnya adalah kita mengalihkan skor dan bobotnya. Jadi skor dikali dengan bobot. Nah, ini kita tinggal tarik saja. Nah, kita sudah dapat nilai untuk bentuk lahan, jasa lingkungan, pengaturan tata aliran air. Kemudian selanjutnya skor juga kita kali dengan bobot untuk vegetasi. Nah, ini hasilnya. Kemudian penutupan lahan juga seperti itu. Skor dikali bobot. Nah, ini kita sudah dapatkan hasilnya untuk masing-masing jasa lingkungan pengaturan tata air untuk masing-masing parameter. Selanjutnya adalah kita tinggal join join masuk ke dalam data spasial untuk masing-masing parameter ini, kemudian nanti kita overlay dan jumlahkan. Nah, kita kembali ke data spasial. Di sini datanya sudah kita kumpulkan. Nah, masing-masing data ini kita overlay dulu menjadi satu data, overlay intersect. Kita gunakan intersect saja langsung semuanya, dashnya, atas dash, kemudian bentuk lahan, vegetasi alami, dan PL. Nah, tapi kita perhatikan dulu informasi apa yang tidak mau kita masukkan di sini. Di sini kita masukkan nama dash dan luasnya saja. Kita pilih properties, kemudian pilih fill, kita aktifkan nama dash dan luas. Kemudian dibentuk lahan, kita gunakan semua, vegetasi kita gunakan semua, penutupan lahan juga seperti itu. Penutupan lahan kita hilangkan saja yang fill PL 19.
Nah, ke semua parameter ini kita overlay, kita kasih nama misalnya overlay Daskarama, overlay parameter Daskarama. Kita pilih save, no fit, kemudian pilih OK. Nah, ini kita tunggu teroverlay ke 4 data ini. Nah, ini sudah teroverlay semua. Ada luas, nanti luasnya ini kita update. Kita tinggal klik kanan, kemudian pilih calculate geometry. Nah, cuman ini kita harus atur zona UTM-nya. Nah, untuk mengatur zona UTM-nya kita bisa langsung data frame properties. Daskarama ini sebagian besar berada di di Provinsi Sulawesi Barat. Jadi ini menggunakan zona 50S. Jadi nanti tinggal kita calculate geometry, pilih hektar. Nah, ini sudah. Selanjutnya tahapannya adalah kita melakukan proses join data dari data Excel yang kita sudah buat tadi ke data spasial ini. Paling pertama adalah kita join dulu yang bentuk lahan. Jadi kode bentuk lahan kita join dengan silakan kita cari di mana kita menyimpan file Excel yang tadi kita buat. Misalnya di sini saya simpan di folder perhitungan jasa lingkungan, kemudian tabel perhitungan jasa lingkungan, pilih yang bentuk lahan. Oke. Nah, ini sudah masuk 3 kolom yang tadi kita buat. Ada skor, bentuk lahan, dan nilainya. Selanjutnya kita join lagi. Nah, jangan sampai salah. Join yang vegetasi, kemudian kita cari lagi, kita ambil yang vegetasi alami. Nah, ini vegetasi alaminya juga masuk. Selanjutnya adalah kita join lagi yang PL 2019. Kemudian kita ambil yang penutupan lahan. Nah, sudah. Nah, karena ini sifatnya masih temporary, hasil join kita, maka ini harus diekspor datanya. Data, pilih ekspor data. Kemudian kita simpan di sini dengan nama jasa lingkungan pengaturan air. Kita save. Yes. Nah, kita open attribute. Nah, ini yang tidak perlu kita delete saja, karena ini sudah ada di kolom sebelumnya. Kita tinggal manfaatkan saja yang hasil scoring bobot dan nilainya. Nah, ini sudah masuk. Selanjutnya adalah kita membuat field baru. Kita kasih nama IJL9. IJL9 ini sesuai dengan kodenya adalah jasa lingkungan pengaturan air. Tipenya double. IJL ini adalah gunanya menjumlahkan nilai. Jadi kita klik kanan, pilih kalkulator, pilih yes. Kemudian nilai bentuk lahan ditambah dengan nilai vegetasi alami, ditambah dengan nilai penutupan lahan untuk jasa lingkungan pengaturan air. Oke, nah sekarang sudah didapatkanlah nilai indeks jasa lingkungan pengaturan airnya. Tinggal kita buatkan kelas add field, buat kelas. Nggak usah panjang-panjang, kita kasih kode C ini kelas 9. Tipenya teks, kemudian kita pilih OK. Nah, sekarang untuk mengisi ini kita menggunakan parameter panduan klasifikasi yang tadi kita buat. Yang ini, klasifikasi yang sudah disediakan. Jadi nanti nilai 1 sampai 1,8 itu sangat rendah. Jadi nilai di bawah 1,8 itu rendah. 1,81 sampai dengan 2,60 itu rendah. Jadi kita langsung buat saja. Caranya adalah kita menggunakan fitur select by attribute yang ada di Excel.
kemudian kita pilih IJL 9 di bawah nilai 1,80, apply. Nah, dia akan menselect semua nilai yang di bawah nilai 1,80. Kalau tidak, kalau ragu, ini bisa disort saja area yang terseleksi. Kemudian kita lihat, nah semuanya di bawah 1,80. Kemudian kita isi C9 ini, klik kanan di sini, kemudian pilih fill calculator, pilih yes, kita isi dengan sangat rendah. Kemudian kita oke. Nah, ini sudah terisi. Selanjutnya kita buat lagi klasifikasi yang lain. Tadi aturannya 1,81. Ini artinya select the attribute lebih kecil sama dengan 1,80. Jadi nilai 1,80 juga itu masuk sangat rendah. Kita ulang. Sangat rendah. Nah, selanjutnya nilai di atas 180 sampai dengan IJL 9 lebih kecil atau sama dengan 2,60. Jadi kita menggunakan fungsi OR. Jadi semua wilayah area yang berada pada kita menggunakan fungsi N. Fungsi N yang kita gunakan. Nah, C9 kita fill kalkulator lagi, kita isi rendah. Oke. Nah, selanjutnya lebih besar dari 2,60, ingatnya 2,61 ya. Mulai dari 2,60 sampai dengan 3,40. Pilih apply. Ini masuk kategori sedang. Kemudian lebih besar dari 3,40 sampai dengan 4,20. Apply. Nah, ini masuk dalam kategori tinggi. Oke, selanjutnya 4,20 sampai dengan 5. Karena batas paling tinggi adalah 5. Ini sangat tinggi. Oke. Nah, ini sudah selesai semua. Kita coba cek apakah masih ada yang tidak terklasifikasi. Sepertinya sudah semua. Nah, ini sudah selesai untuk satu jasa lingkungan, yaitu jasa lingkungan pengaturan air. Nah, ini kalau misal kita mau lihat pengaturan warna seperti yang saya tampilkan di slide, tinggal pilih properties, klik kanan pilih properties, kemudian simbologi, pilih kategori. Nah, kita klasifikasikan berdasarkan kelas. Ini kita hilangkan outline-nya dulu. Ini kita atur sangat rendah, sangat tinggi. Nah, ini terbalik, tinggal pilih flip simbol. Nah, ini. Ya, jadi akan kelihatan kondisi jasa lingkungan pengaturan air yang ada di Das Karama. Jadi kelihatan dari hulu memang sudah mulai rusak, sudah masuk dalam kategori sedang, dan beberapa tempat sudah masuk dalam kategori sangat rendah. Nah, ini bisa kita hitung luasannya dengan cara masuk ke data spasial yang kita buat tadi, jasa lingkungan pengaturan air. ODBF-nya kita open ini, buka di Excel, kemudian pilih insert pivot table. Nah, ini di bagian kelas kita sudah bisa lihat luasannya seperti apa. Jadi yang rendah berapa persen, misalnya ini kita bagi dengan luas secara keseluruhan 25%, kemudian sangat rendah sekian persen. Nah, coba lihat semua dulu. Nah, jadi tinggi 51%, sedang 23%, sangat tinggi nih malah 0% ya.
ada 0,1%, sangat rendah 1%, dan rendah 25%. Jadi kurang lebih teknik perhitungan jasa lingkungan, pengaturan tata air, jasa lingkungan untuk pengaturan air seperti ini. Nah, prosesnya sebenarnya untuk perhitungan jasa lingkungan yang lainnya itu sama, tinggal nanti mengganti scoring dan bobotnya sesuai dengan standar yang diberikan atau dinilai oleh para pakar. Nah, biasanya setelah dibuat seperti ini data spasialnya, tinggal di overlay, dibuatkan sebuah peta. Kemudian data tabularnya seperti ini tinggal dibuatkan menjadi sebuah tabel yang kemudian bisa digunakan di dalam dokumen-dokumen lingkungan yang biasanya membutuhkan atau memanfaatkan data-data jasa lingkungan. Mungkin sekian dari saya untuk pertemuan kali ini. Selebihnya terkait dengan bagaimana pemanfaatan jasa lingkungan, data jasa lingkungan ini untuk kegiatan-kegiatan perencanaan lainnya, kita akan bertemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.